Nama Tuhan, shalom buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada saat ini, yang sudah bergabung bersama kita, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama Bapa bersekutu. Dimanapun umat-Mu berada, Roh Kudus Kau urapi setiap kami. Kau bawa setiap hati yang rindu untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Bapa yang baik, perlengkapi setiap kami Tuhan. Lebih kuat lagi iman kami, teguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik, glory, glory. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hinawashana bayana nama Yesus. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Sama-sama kita berkata, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran.
kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami berkata Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih dahsyat berkata di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, ada sebuah kisah kesaksian yang cukup menarik, yaitu ada seseorang pelayan Tuhan yang dia sedang membangun pelayanan. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia membangun pelayanan baru sekitar 1-2 tahun. Kemudian dia punya tanah, asetnya itu diserobot oleh orang besar. Cukup mahal juga. Akhirnya dia berpikir, ini kalau saya urus biayanya cukup besar, pasti juga bisa melebihi daripada harga tanah itu. Apalagi musuhnya juga bukan orang sembarangan, tentunya punya jaringan yang kuat. Dan tentunya juga hal ini akan merusak, masuk di berita. Akhirnya pelayanannya juga bisa menjadi hal yang tidak baik. Bahkan mungkin juga bisa ada tuntutan-tuntutan balik. Dan kemudian dia teringat bahwa segala sesuatu hak penghakiman, pembalasan adalah di tangan Tuhan. Ini sesuatu percobaan ketika dia memulai sesuatu melayani Tuhan. Dia harus kehilangan sesuatu yang cukup berharga di tengah-tengah kesulitan ataupun pergumulan hidupnya yang memulai pelayanan. Ketika dia menyerahkannya semuanya kepada Tuhan dan dia tidak mengurusnya dan membiarkan semuanya itu, apa yang terjadi? Hal yang pertama, dia lebih fokus kepada Tuhan, dan janji Tuhan, visi-visi Tuhan turun kepada dia. Bukan hanya itu, pelayanannya mulai maju. Tuhan memberkati pelayanan itu, walaupun mungkin secara finance belum terjadi, tapi lambat laun ada sesuatu hal yang lebih baik dan akan sesuatu yang hilang itu tentunya akan Tuhan kembalikan dan berkelebihan. Namun orang yang besar ini yang mengambil tanah itu tidak berapa lama kemudian, sekitar, ya saya tidak bisa tahu berapa lama dia, ya sekitar 5, 7, 8 tahun. Apa yang terjadi? Dia tersangkut masalah yang cukup besar.
Dia harus kehilangan uang yang lebih besar, puluhan kali lipat daripada tanah yang dia ambil. Inilah saudara, kalau kita menuntut balas, kalau kita masih marah dan kita tidak mengampuni, maka Allah tidak bekerja untuk kita. Bahkan dia tidak juga bisa membalaskan kesalahan orang menurut imbalannya masing-masing. Berkat orang baik pasti saudara ada juga, namun juga orang jahat pasti juga mendapatkan imbalannya masing-masing. Oleh karena itu, biar melalui sebuah kisah ini, kita ada di tengah-tengah masyarakat di dunia. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang mata gelap, ada orang memang hidupnya memang ingin menipu, mencelakai orang. Apapun yang ada di dunia, kita ini sebagai anak Tuhan harus ada kasih, hikmat tentunya juga ada hikmat. Tidak semena-mena kita dibodohi orang. Namun kalau sampai ada sesuatu terjadi, kita harus minta kembalikan kepada Tuhan. Jikalau hal itu bisa berserah kepada Tuhan, atau kita bisa menyerahkan dan bisa mengampuni, kenapa kita tidak mengampuni? Selama kita bisa melakukan itu, kan bukan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita orang Kristen ini terjebak hanya di dalam rohani, agama-agamawi kita, ya karunia-karunia kita, tetapi kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Oleh karena itu dikatakan hari ini 70 kali 7 kali. Apa itu? Ketika Petrus berkata kepada Tuhan, kalau orang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuninya? 7 kali? Tuhan berkata bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 5. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Intinya adalah kasih. Walaupun kita punya bermacam-macam bahasa, termasuk bahasa malaikat atau bahasa ya di luar manusia. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Walaupun kerohanian kita begitu hebat, luar biasa, saudara, itu tidak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu apa saudara? Sabar. Jadi bukan pemarah. Ya, kasih itu murah hati. Jadi kita bukan murah hati bicara uang saja, namun bicara juga bisa mengampuni, memaafkan, mengalah. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak dendam tetapi mengampuni. Saudara dikasihi Tuhan, mungkinkah kita di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak hal yang kita pergumulkan. Mungkin kita mengalami seperti orang yang tadi dikisahkan, atau mungkin kita ada juga hal-hal yang di dalam tubuh kita yang sakit, yang tidak pernah bisa sembuh, ada saja masalahnya. Karena apa? Karena kita menaruh racun di dalam diri kita. Ketika orang lain bersalah, bukannya orang lain itu yang kena racun, tapi kita yang menyimpan racunnya, karena kita tidak memaafkannya. Bukankah lebih mudah memaafkan daripada saudara menyimpan amarah dendam selama bertahun-tahun? Itu menjadi racun, sehingga tubuh kita berkat Tuhan itu tertutup. Sehingga kalau kita melihat hari ini juga, poinnya adalah hujan kasih karunia. Apa itu hujan kasih karunia? Bukan bicara tentang rohani, tetapi nubuatan, bukan. Namun lebih daripada itu boleh ada. Tetapi kita bermurah hati, kita memaafkan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau berdoa dulu untuk saudara saat ini yang kau mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, lepaskanlah kami dari rasa dendam, amarah, sakit hati kami.
Bahkan Tuhan mungkin kepahitan dalam hati kami, kekecewaan. Biar hari ini kami belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak menahan berkat Tuhan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu hujan kasih karunia begitu deras dalam hidup kami, tapi kami tahan dengan kebencian, karena kami tahan dengan tidak bisa mengampuni orang lain. Bukankah Engkau mengajari kepada kami 70 kali 7 kali? Itulah kekristenan yang pemaaf, yang selalu mengampuni, yang murah hatinya. Di dalam nama Yesus, biarlah persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan, saudara kami yang hadapin sakit di dalam tubuhnya, boleh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau saudara marah, jangan disimpan-simpan lama. Akan menjadi dendam, sakit hati, kecewa, dan itu meracuni tubuh kita dan menutup pintu surga juga, menghalangi berkat Tuhan, merusak tubuh kita. Tidak ada gunanya. Orang lain berbuat salah, orang lain berbuat dosa, jangan sampai kita yang juga menerima akibat dosa itu. Justru kita harus melepaskan pengampunan, supaya kita menerima berkat rahmat kemurahan dari Allah. Saudara ingat kisah daripada Ayub. Ayub di akhirnya, ketika dia mengalami masalah demi masalah, 3 temannya selalu menuntut dan menghakimi, memberikan firman-firman, yaitu Elifaz, Bildad, dan Sofar. Tetapi di dalam pasal 42 terakhir, Tuhan marah dengan 3 orang ini karena tidak berkata benar walaupun yang dibicarakan rohani. Sehingga Ayub semakin drop ketika dia harus kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, tubuhnya sakit, dan dia menjadi miskin sekali. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membela Daud, membela Ayub, dan kemudian 3 orang ini harus mempersembahkan kepada Tuhan korban, dan Ayub yang harus mendoakannya supaya Tuhan mengampuni 3 orang ini. Ayub dengan sangat terbuka sekali. Dia tidak ada dendam, dia tidak ada marah. Walaupun dia disudutkan, Ayub tetap memberkati ketiga orang ini. Dan ketiga orang ini didoakan, dia mintakan ampun dan diberkati. Saudara, saat itu kondisi Ayub dipulihkan. Mungkinkah kita seperti Ayub walaupun bencana tidak sebesar Ayub? Tapi maukah kita mendoakan musuh-musuh kita? Bahkan mungkin orang yang menghakimi kita, orang yang memfitnah kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, janganlah membalas caci maki dengan caci maki, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Saudara, kita akan memuji Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis
di sepanjang hidupku. Amin. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya, selamanya kau ku sembah. Suatu hari ketika saya melayani di sebuah rumah sakit di Singapura, ada begitu banyak orang-orang yang memang sakit dan mungkin juga orang-orang yang berduit. Walaupun mungkin sakitnya tidak parah, namun mereka ke Singapura. Mungkin juga sekaligus mereka beristirahat, atau mungkin mereka mencari fasilitas yang lebih baik. Namun tidak sedikit mereka yang tidak berduit mempertahankan nyawanya dengan membayar sesuatu yang lebih mahal. Saudara, ketika saya melayani, saya ingat banyak sekali orang yang sakit yang ada di luar negeri Singapura itu sudah parah, dan kebanyakan mereka harapannya semakin tipis dan banyak juga ya kehilangan, artinya bukan hanya harta namun juga hidupnya. Saya mempunyai satu pola ketika saya tinggal di Singapura. Mertua saya ketika disembuhkan dari sakit kanker, tapi Tuhan berkata tinggal di tempat ini, layani mereka, orang-orang sakit, orang-orang yang susah. Kenapa saya harus melayani? Saya bukan seorang dokter, walaupun saya banyak kenal kiri kanan semuanya. Akhirnya saya mengerti bahwa semua penyakit itu kondisinya memang tentunya banyak hal. Tetapi jikalau saudara kita ada damai sejahtera dan kita melepaskan pengampunan, kita tidak menaruh dendam, iri hati, sakit hati, maka saya percaya tubuh ini akan pelan-pelan menjadi pulih. Kenapa kita menjadi sakit? Ya seperti itu. Saya melayani di orang-orang sakit itu, ya puji Tuhan, ada begitu banyak yang kondisinya parah, juga ada yang sembuh. Jadi bukan berarti semuanya hilang. Namun satu hal yang saya bawa mereka adalah kesaksian di mana mertua saya yang tahun 99 itu kanker, tetapi Tuhan sembuhkan. Persoalannya bukan hanya dokter, tetapi kondisi daripada iman rohani kita. Saudara, mungkin engkau percaya Tuhan, iya, tetapi apakah engkau bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni orang lain? Sehingga saya lebih banyak bicara kepada mereka untuk berdamai dengan keluarganya, untuk mereka boleh mengasihi dan mengampuni sesamanya. Ada seorang ibu yang sakitnya berat sekali. Ketika saya menyampaikan ini, kemudian dia mau mengambil keputusan untuk mengampuni anaknya dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, pemulihan itu lebih cepat terjadi karena kuasa Allah itu lebih nyata daripada obat yang ada. Obat itu memang kita butuhkan, tetapi kuasa Allah itu lebih dari segalanya. Sebagai orang beriman, jangan cuma menaruh harapan kepada di dunia, namun kita harus menaruh harapan lebih banyak kepada Tuhan, walaupun juga kita tetap mengikuti aturan yang ada di dunia. Saja untuk kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Jikalau seorang yang berakal budi, dia akan panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi saudara, orang yang berakal budi itu pasti panjang sabar, dan dia akan dipuji. Kenapa dipuji, saudara? Karena dia banyak memaafkan. Buatlah hati saudara untuk tempat yang luas untuk memaafkan, karena kita di dunia tidak hidup sendiri. Kita di dunia hidup dengan orang yang berbagai macam. Mungkin orang yang sedih, orang yang stres, depresi, orang yang tersinggung, orang yang terluka hatinya, orang yang tertolak dan sebagainya. Biarlah hidup kita menjadi alat Kristus. Bukankah Kristus sebagai sumber yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya datang di gereja menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi ditunjukkan melalui mengampuni orang lain. Sebagaimana Kristus ketika disalibkan, dia mengampuni orang lain. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudara, satu firman Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara lihat, banyak sekali orang nuntut sana, nuntut sini, nuntut ini, nuntut itu, punya warisan kurang, menuntut. Kalau itu ada pada kita, berdamailah. Sebagai orang Kristen, kalau itu ada pada kita, haknya berdamaikan. Kalau kita punya hak, saudara, dan kita bisa berdamai, kenapa kita harus menuntut orang lain? Kalau kita tidak punya hak untuk berdamai, kita memohon belas kasihan Tuhan. Kerap kali Tuhan memberi kepada kita hak untuk mengampuni orang lain, untuk berdamai. Kita lepaskan hak itu. Kita baca ayatnya terus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita tidak bisa menuntut karena kita bukan hakim, tetapi Tuhanlah yang akan menuntut atau menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya itu akan menghakimi kita. Berilah kesempatan kepada Tuhan, bukan kepada kita. Untuk hak itu kepada Tuhan dikembalikan semuanya. Mari saja saudara untuk berdoa supaya kita melepaskan pengampunan, supaya kita jangan sakit berlama-lama, jangan sampai kita sendiri punya hak tapi kita tidak menggunakannya. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, tidak sedikit kami orang Kristen dikecewakan, disakiti, bahkan mungkin kami sendiri yang mengecewakan, bahkan mungkin kami sendiri yang menyakitkan orang lain, tapi kami tidak sadar. Apapun yang kami hadapi, mungkin kami yang lakukan, Tuhan buatlah kami tidak menimbang kami benar atau salah, tapi kami ingin belajar untuk mengampuni. Jikalau itu hak ada pada kami untuk berdamai, untuk memaafkan, untuk mengalah, biar hak itu kami pergunakan untuk kemuliaan Allah. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. Orang baik akan mendapatkan berkat yang baik, orang jahat juga akan mendapatkan berkatnya, tergantung dari kejahatannya juga. Tuhan, Engkau adalah adil. Biar setiap saudara kami yang sakit hari ini, yang punya masalah, yang mengatakan dirinya orang percaya, yang punya karunia, yang Kristen sebagai pemimpin, tetapi tidak punya hati untuk mengampuni atau tidak punya hati untuk memaafkan, biar hari ini kami terbuka lebar. Demi nama Yesus, damai sejahtera itu turun. Haleluya, amin. Ada kisah, yaitu Rehabeam. Saudara tahu Rehabeam itu siapa? Rehabeam itu adalah anak Salomo. Ketika Salomo di zamannya dia masih hidup, ada seorang pemberontak yang bernama Yerobeam, bukan Rehabeam tapi Yerobeam. Kalau Rehabeam itu anak Salomo, Yerobeam ini pemberontak. Akhirnya dia melarikan diri ke Mesir. Dan kemudian ketika Salomo meninggal, Rehabeam, anak daripada Salomo, menjadi raja. Yerobeam datang ke tempat Rehabeam dan meminta maaf, meminta ampun. Apa kata Rehabeam? Dia datang kepada para tua-tua. Para tua-tua memberikan nasihat. Di zamannya papamu Yerobeam, dia menghukum Yerobeam. Tetapi di zaman kamu sekarang, jangan kamu bertindak keras, ampuni dia, terima, gitu. Maafkan, perlakukan yang baik. Dia tidak bisa menerima karena dia masih muda, belum berpengalaman. Akhirnya dia tanya kepada orang-orang muda sebagai penasihatnya. Saudara tahu anak-anak muda mungkin ya yang belum berpengalaman, yang mungkin juga yang belum dewasa rohani. Dia memberikan nasihat, oh di zamannya papamu itu Yerobeam dihukum, di zamanmu kamu tunjukkan lebih keras, tunjukkan kalau kamu lebih powerful, tunjukkan kalau kamu tidak bisa dibuat main-main. Akhirnya Rehabeam mengambil keputusan nasihat daripada anak-anak muda. Dia mengabaikan nasihat orang tua untuk mengampuni. Apa yang terjadi kemudian? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah kerajaan Rehabeam terpecah menjadi dua.
yang sebenarnya Tuhan berikan kepada Rehabeam akhirnya terpecah menjadi dua. 10 suku ikut Yerobeam, hanya 1 suku Yehuda yang ikut Rehabeam. Saudara, kenapa? Karena dia tidak bisa memaafkan, dia tidak bisa untuk menerima sesuatu orang yang sudah minta maaf atau mau kembali. Mungkinkah hidup kita seperti Rehabeam hari ini? Kita punya kekuatan, kita punya ekonomi, kita punya keluarga, kita punya usaha, kita punya semuanya. Mungkin saudara mendengarkan nasihat dari dunia, yaitu kita tunjukkan kekerasan powerful kita. Atau saudara mau tunjukkan firman Allah, yaitu ayo kita rame-rame mengampuni orang yang minta ampun kepada kita. Bahkan mereka yang tidak minta maaf pun kita harus memaafkan, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi kokoh, bukan dibelah menjadi dua seperti Rehabeam. Saudara, kita bisa membaca sejenak itu di dalam 2 Tawari pasal 10 ayat 10 sampai 14. Itu ayat 1 sampai 14 saudara baca di rumah. 10 sampai 14 diakhiri dengan ayat 17. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat 17 yang terakhir. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kerajaannya menjadi dua, satu dipegang Yerobeam dengan 10 suku, satu suku dipegang oleh Rehabeam. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita semakin jahat, semakin keras, semakin marah, tetapi biar setiap hari kita semakin lembut, semakin ramah, semakin sabar, dan semakin murah hati dan pengampun. Ayat terakhir kita baca dulu, Mazmur 86 ayat 5. Sebagai orang Kristen tentunya kita punya kasih, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah kasih itu telah diimplementasikan di dalam pengampunan? Belum tentu. Kerjakan bersama-sama. Silakan Mazmur. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kalau orang ajak minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni mungkin musuh kita juga. Kalau Tuhan mengampuni mereka, mengapa kita tidak mengampuni? Bukankah kita hamba Tuhan? Tuhan itu maha ampun, maha murah. Biar kita menjadi alatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit atau BES. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan, mereka yang telah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan kasih setia kemurahan-Mu sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, biar iman rohani mereka bertumbuh. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu
dengan penuh segala kewaspadaan. Amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, menyediakan rumah akan menjemput dan menghakimi dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan untuk mengakhiri ini sambil melepaskan pengampunan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sama-sama kita berkata, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan, ku mau jadi, ku mau jadi. Terima kasih Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.